Jadi dunia teknologi cuman 1 dan 0, maka disebutnya angka biner. Itu angka digital namanya. Nah, itu adalah angka spiritual. Karena 1 dan 0 itu adalah la ilaha illallah. La ilaha itu 0, illallah 1. Yang mana yang bukan Allah? Semua juga Allah. Oh, tambah keren lagi. Kalau ngerti keren. Kalau tahu cara mengaplikasikan 1 dan 0, keren. Kan ujung-ujungnya la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Yang nyata Allah, yang tidak nyata juga Allah. Semuanya dia kok. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tidak ada kehadirannya. Selesai. Biner lagi angkanya. Tertarik Kak dengan bonus ini? Oke. Kuncinya 1. Sekarang mumpung kita masih hidup dan punya kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa menolong orang yang butuh kalau yang mau kita tolongkan pada dia tidak kita miliki? Bagaimana kita bisa menolong orang yang susah kalau kitanya susah? Bagaimana kita bisa menolong orang yang dalam kegelapan kalau kitanya gelap? Bagaimana kita bisa menolong orang yang lupa kalau kitanya pun masih can ingat? Kuncinya 1. Kalau kalian ingin jadi penolong Allah, mulailah tolong dirimu sendiri. Tolong dirimu sendiri, tolong. Kapan? Sekarang. Ya, semangat hidup. Kalau hari ini saya diberi orang, besok saya harus ngasih orang. Jangan ada di zona nyaman. Hari ini saya ditolong orang, besok saya harus kembalikan pertolongan orang dengan cara saya menolong orang. Gitu. Banyak sekali yang mendidik orang dengan cara yang salah. Dulu saya tidak tertarik bikin panti asuhan, gak tertarik. Kalau kita cuma ngumpulin anak-anak yatim kemudian kita kasih makan. Mereka hanya menjadi orang-orang yang bergantung kepada pemberian kita. Dan kita mendidik yang salah. Sekolahkan mereka kalau mau. Makanya dulu saya di sini bikin sekolah gratis. Semua saya sekolahkan. Yang putus sekolah ikut PKBM. Ada paket A, paket B, paket C. Ini 2 tahun ya berhenti karena pandemi. Nanti kita mulai lagi. Ayo. Peluang dari Allah begitu terbuka. Terbuka apa tidak? Terbuka. Apa yang menutup peluang itu? Kemauan kita. Niat kita. Kalau nggak punya niat mungkin masjid ini juga nggak akan jadi. Kalau nggak ada niat. Makanya itulah niat. Jadi karma yang sebenarnya adalah niat. Catat itu supaya mengerti. Balik dulu ke atas. Baik, kita baca ayat ini. Ini Quran surat Ali Imran ya, ayat 161. Pembalasan itu setimpal dan adil. Pembalasan itu setimpal dan adil. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Gak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Nabi itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri. Jadi nabi itu orang yang sudah dapat ilmu, yang sudah dapat berita besar. Barang siapa berkhianat dalam sebuah urusan, maka pada hari kebangkitan, ketika dia dihidupkan kembali, nih hari kebangkitan itu ketika dia dihidupkan kembali, berarti setelah diulang kehidupannya, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Jadi kalau orang sekarang datang ke kehidupan ini membawa yang dikhianatkan oleh dia, ya dia akan dapat balasan dari yang dikhianatkannya itu. Jadi kalau sekarang dikhianati, lihat saya semuanya, kita dikhianati oleh siapapun di kehidupan yang sekarang, tapi terima. Berarti Anda pernah berkhianat pada orang itu di kehidupan yang dulu. Karena ayat ini mengatakan, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan setimpal.
Tahu setimpal? Ya saya bilang tadi, kalau kita nyubit di kehidupan ini, kita juga akan dicubit di kehidupan ini. Sakit yang ditimbulkannya tidak akan dikurangi. Dan saya kasih tahu, tidak ada konsep penghapusan dosa. Yang ada tuh pengampunan dosa. Apa bedanya? Pengampunan dosa itu ya balasannya disegerakan. Jadi kalau kalian minta ampun sama Allah, ya Allah ampunilah segala kesalahanku. Siap-siap. Dan selama ini konsep kita di otak kita, begitu sudah minta ampun sama Allah, langsung dihapus gitu pakai tip X. Berarti bohong dong Allah di ayat ini mengatakan pembalasan itu akan setimpal. Yang bisa menghapus semua karma kita cuman kebaikan kita. Nih, boleh nggak minta ampun sama Allah? Boleh? Boleh lah. Tentu saja karena Allah Maha Pengampun. Tapi kan secara tidak langsung kita sedang tidak yakin ke Maha Pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, berarti Allah mah nggak usah dimintai ampunan. Kan Maha Pengampun. Kan Allah bilang segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Syirik itu kan berkhianat kepada Allah, selingkuh kepada Allah. Nah, selingkuh kepada Allah itu yaitu tidak bisa menggunakan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan, tidak bisa mengaplikasikan kalimat itu. Itu namanya selingkuh. Contoh selingkuh gampang. Ragu saja kepada Allah itu sudah selingkuh. Khawatir saja tentang hari esok itu sudah selingkuh. Paham? Jadi tiap-tiap diri akan diberi pembalasan yang setimpal. Tidak ada penghapusan dosa, yang ada pengampunan dosa. Ketika kita minta ampun kepada Allah, paling juga kata Allah, loh yang bikin kesalahan kamu. Sekarang gilirannya kamu belajar bertanggung jawab pada akibat dari sebab yang kamu timbulkan sendiri. Baik kata Allah, besok dibalas. Itu aja. Paham? Ya lebih bagus diselesaikan sekarang kan? Mumpung masih hidup. Jadi kalau dicubit oleh orang sekarang tahu, oh dulu saya pernah nyubit, gak apa-apa. Biar selesai sekarang karena ini pengampunan. Ini konsep pengampunan yang selama ini kabur ya di otak kita. Secara dalil tidak cocok, secara saintifik apalagi gak masuk akal. Katanya akan dibalas setimpal, tetapi dihapuskan. Karena kita menganggap selama ini yang namanya pengampunan dosa sama dengan penghapusan dosa. Kalau kata Allah, laha maka sabat walaya makta sabat. Akibat yang akan kamu terima sebanding dengan sebab yang kamu timbulkan. Oke. Lanjut, ini masih banyak. Nah, Allah bilang di ayat ini. Ini surat Al-Maidah nih, surat 5 ayat 60. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka itu ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi. Ini Quran. Ada yang dijadikan kera, yang dijadikan babi. Jadi belum tentu diulang kehidupannya itu memiliki tubuh yang seperti ini lagi. Bisa jadi kera, bisa jadi babi. Quran. Kenapa? Apa sih penyebab mereka begitu? Karena mereka menyembah togut. Apa togut itu?
Togut itu sebetulnya Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Sepanjang kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, kita akan terus menciptakan Tuhan. Itulah togut. Dan banyak orang menciptakan togut dengan pikirannya. Saya bilang berulang kali, kalau ada buku yang berbicara tentang Tuhan, belum tentu kita bertemu Tuhan lewat buku itu. Karena Tuhan ada di sini, di rumahnya. Paham? Tahu nggak kera? Suka kenalan kan kalian? Dulu senang banget kan ke kebun binatang. Kakinya berapa kera? Tangannya? Jari-jarinya? Bulunya? Banyak. Punya kepala nggak kera? Berapa matanya? Telinganya? Lubang hidungnya? Mulutnya? Saruanya. Apa bedanya kera dengan manusia? Pergi ke Uluwatu pakai kacamata, diambil tuh kacamata. Pergi ke Uluwatu bawa HP, diambil tuh HP. Makanya kalau pergi ke Uluwatu di Bali simpan semua yang rapat. Dasar kera ya. Suka ngambil yang bukan haknya. Kebayang sekarang? Di ruangan ini nggak ada kera, nggak ada. Di tempat lain. Nah yang suka ngambil yang bukan haknya itu namanya oik, 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 oik. Cing atuh ari ke kebun binatang teh ukur dipoto ukur jeung kera. Belajar ibrohnya apa? Ke kebun binatang gonyo ke taman safari bade naon? Ningali monyet. Mahal-mahal. Ya. Lihat perilakunya, lihat sifatnya sarua teh. Itu. Ari kera aya kaera. Aya teh jelema nu eueuh kaera. Eta si monyet. Makanya dia akan akan memasuki nerakanya dia sendiri. Kan neraka itu dikatakan di Quran tempat di mana dia masih bernafas. Maka dia akan memasuki tubuh itu. Merasakan karma karena sifatnya seperti itu. Paham sekarang? Nah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita hati-hati dengan kehidupanmu. Jangan sampai sudah semulia ini kau memiliki kendaraan yang bernama tubuh, jangan sampai kemudian terlempar kembali ya ke derajat yang lebih rendah. Gitu. Nah, ini kan sudah dibahas tadi. Nah, karena sudah dibahas, kita lanjut kajian yang selanjutnya. Baik, kita lihat sekarang. Rasa sakit dibalas rasa sakit yang sama. Apa dasarnya? Lihat Quran surat Yunus lagi. Nah kalau tadi Yunus ayat 4, ini Yunus ayat 30. Di tempat itu, tahu tempat itu mana? Di tempat itu, tahu tempat itu mana? Ya tubuh. Tapi tempat itu bisa apa saja. Bisa tubuh ini, bisa juga tubuh yang lain yang tadi. Di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Di mana dia merasakan itu? Ya di tempat itu. Kalau dia terlahir lagi jadi manusia ya di tubuh manusia. Kalau terlahir di luar itu ya di tubuh itu dia merasakan. Masa hidupnya dia makan yang kotor-kotor ya sudah. Masuklah ke tubuh yang biasa tinggal di tempat kotor. Uik, 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 uik. Karena dia di kehidupan dulu yang dia senang adalah sampah. Ya dia juga akan tinggal di sampah. Di tempat kotor. Dulu hidupnya senangnya di selokan, sekarang juga di selokan.
Mungkin dia dulu berdasi, gagah, terhormat, cenah. Tetapi yang dia lakukan yang kotor-kotor. Dia memakan yang kotor-kotor. Dia mengambil yang kotor-kotor, yang haknya, bukan dia hak dia. Ya sudah, terlempar ke situ. Bisa jadi. Yang tadi kan cuma contoh aja, kera dan babi. Karena kalau dicontohkan semua kan repot, 30 juz bisa isinya nama-nama binatang. Betul nggak? Kalau di absen semua, capung di absen, repot. Tebal jadinya Quran. Di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan. Setelah melewati fase-fase itu, tetap saja dia akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Pelindung. Kan ayatnya tadi, setiap diri akhirnya akan pulang juga kepada Allah. Setelah melalui prosesnya. Lanjut. Quran surat Hud ya ayat 109, dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan dengan seadil-adilnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Tidak dikurangi sedikit pun. Tapi kan ada bonus tadi. Bonusnya bukan untuk keburukan, bonusnya untuk kebaikan. Kebaikan dikalikan 10. Keren banget ya. Jadi oleh karena itu para sahabat, berbuat baik itu tidak usah menunggu bulan puasa. Bulan puasa jadikan momen untuk melatih diri agar berbuat baik. Tetapi berbuat baik harus setiap ruang dan waktu. Karena sepanjang kita diberikan kehidupan berarti baik-baik saja. Ya, ada yang saya mah kalau mati pengen bulan Ramadan. Pengen hari Jumat. Jadi bulan yang lain Ramadan jelek itu. Terus hari yang selain Jumat jelek itu. Kan yang bilang itu jelek dan baik, kamu juga. Allah mah tidak pernah ngasih nama-nama hari. Yang ngasih nama-nama hari kan kamu juga. Allah juga tidak pernah ngasih nama-nama bulan. Yang ngasih nama bulan kan kamu juga. Kan perhitungan bulan, perhitungan hari, kamu juga yang menciptakannya. Ahli-ahli fisika. Allah nggak ikut campur urusan itu. Mau ngitung bulan pakai komaria, referensinya matahari. Mau ngitung bulan pakai komaria bulan, ya terserah kamu, suka-suka kamu. Tidak ada yang lebih mulia satu dengan yang lain. Ya, yang mulia itu yang bisa memanfaatkan waktu untuk kemuliaan itu aja. Iraha, ya kapan saja. Sudah mengerti sekarang hari pembalasan? Oh, pulang ke rumah jadi terang benderang sekarang. Oh, ini Yaumiddin itu. Itu sering dibacakan ketika sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oh, ini hari pembalasan. Gitu. Nah, jadi raga manusia merupakan wadah dari berbagai kisah perilaku yang diperbuatnya pada zaman dahulu. Itu yang disebut dengan suratan kehidupan. Siapa yang bikin suratan kehidupan? Kita sendiri. Jadi yang menuliskan suratan kehidupan di Lauh Mahfuz itu adalah diri kita sendiri. Di mana sekarang data itu adanya? Di raga. Lihat saya semuanya. Kenapa wajah saya seperti ini? Apa saya minta kepada Allah? Ya Allah, saya pengen wajahnya ngasih gambar gitu ke Allah. Wajah ini adalah akumulasi dari perbuatan saya. Wajah ini adalah karma saya. Kalian wajahnya ada yang seperti ini, seperti itu adalah karmanya kalian. Jadi Allah itu tidak merekayasa. Sudah menciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Itu saja.
Kenapa wajah saya seperti ini? Ya sudah. Karena raga manusia adalah wadah dari berbagai kisah perilaku yang diperbuatnya. Dan itu yang disebut dengan suratan kehidupan. Paham? Oh. Nampi ya Allah. Asal nama Allah nabi itu jadi pendek kieu. Ai batur jarangkung. Keur pendek teh abdi mah hideung ya Allah. Batur nya bule. Ngerti sekarang? Wajah kita pun, tubuh kita pun adalah cerminan, citra diri dari apa? Suratan takdir kehidupan. Nampi aya nama? Nampi? Nampi. Catatan tentang suratan kehidupan tadi itu, data karma itu berada pada diri seseorang itu terjadi secara pasti. Karena alam semesta ini adil. Tubuh manusia adalah kumpulan data yang membungkus daya kehidupan. Tubuh manusia menyandang karma yang tidak dapat ditolaknya. Bentuk tubuh, wajah, warna kulit dan sebagainya bukanlah sebuah halangan untuk menerima catatan kehidupan di masa lalunya. Sugan ieu mah geulis, koneng, mancung. Terhindar sugan dari karma? Tidak. Sugan ieu mah goreng, hideung, pesek. Iya jangan-jangan ia karma wungkul sina, karma buruk. Tidak. Tidak ada halangan. Paham? Jadi semua manusia akan menerima akibat dari yang diperbuatnya. Setelah memahami ini para sahabat mulai tergambar sekarang. Oh jadi kehidupan saya hari ini sebetulnya buah dari saya sendiri. Konsep tentang takdir. Seakan-akan Allah turut campur pada nasib kita dan semena-mena menentukan kehidupan kita. Mulai sekarang kita hapus jauh-jauh. Dari sinilah kita belajar bertanggung jawab. Belajar apa? Belajar bertanggung jawab. Siap? Siap bertanggung jawab? Karena sudah ngerti kan sekarang polanya. Jadi gak ada yang harus saya tolak lagi. Jadi inti dari semua pembelajaran saya hari ini adalah terima, mengalir, tersenyum. Itu saja. Jelas? Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Walaupun slide-nya ada 19, tetapi tidak mengurangi kehidmatan. Setelah saya sampaikan 10 slide ini sebetulnya sudah terwakili semuanya. Yang paling penting adalah kompetensi yang saya bangun hari ini di para sahabat terbentuk. Jadi kompetensi yang saya bangun sebenarnya satu, tanggung jawab pada semua sebab dan akibat yang kita ciptakan sendiri. Pembuat suratan takdir kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Allah kalau mau mengubahnya sangat terbuka. Dan Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau dia sendiri yang tidak mau mengubahnya. Mari kita ubah nasib kita. Mari kita ubah suratan takdir kehidupan kita. Karena Allah sudah menawarkan berbagai jenis bonus tadi. Berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, mengurangi beban karma yang harus kita bayar. Terutama karma buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.